Lebar Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kita lanjutkan belajar sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, tema kali ini adalah hijrah ke Habasyah. Ini disebabkan karena banyak sekali tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh kaum musyrikin, kafir Quraisy yang ada di Mekah. Maka dari itu ada upaya untuk lebih memberikan ketenangan, kenyamanan bagi para sahabat Rasul sehingga hijrah ke Habasyah. Oke teman-teman, sudah siap untuk belajar? Oke, langsung saja. Hijrah ke Habasyah. Berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy dimulai pada pertengahan atau akhir tahun keempat dari kenabian, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Hari demi hari dan bulan demi bulan, tekanan mereka semakin keras hingga pertengahan tahun kelima. Mekah terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah itu. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit ini, surat Al-Kahf turun sebagai sanggahan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan orang-orang musyrik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini meliputi 3 kisah. Di samping di dalamnya terkandung isyarat dari Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi yang diberi petunjuk untuk hijrah dari pusat kekufuran dan permusuhan karena dikhawatirkan mendatangkan cobaan terhadap agama dengan memasrahkan diri kepada Allah. Hal ini ada di surat Al-Kahf ayat 16. Kita bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi' tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Artinya adalah, dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung di dalam gua itu. Niscaya Rabb kalian akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Oke teman-teman, itu kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua tentang Khidir dan Musa. Kisah ini memberikan suatu pengertian bahwa hal tidak selamanya bisa berjalan dan berhasil dengan bergantung kepada apa yang dilihat oleh kasat mata saja. Tetapi permasalahannya bisa berbalik total, tidak seperti yang tampak. Di sini terdapat isyarat yang lembut bahwa usaha memerangi orang-orang muslim bisa membalikkan kenyataan secara total, dan orang-orang musyrik yang berbuat semena-mena terhadap orang-orang muslim yang lemah itu bisa dibalik keadaannya. Itu teman-teman, kisah yang kedua. Kemudian yang ketiga, kisah yang ketiga tentang Dzulqarnain yang memberikan suatu pengertian bahwa bumi ini adalah milik Allah yang diwariskan olehnya kepada siapapun yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Keberuntungan hanya diperoleh di jalan iman, bukan di jalan kekufuran. Dari waktu ke waktu Allah akan senantiasa menurunkan orang yang siap membela dan menyelamatkan orang-orang yang lemah, seperti Ya'jud dan Ma'jud pada zaman itu.
dan bahwa yang layak mewarisi bumi ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian dalam surat Az-Zumar turun yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah ini tidaklah sempit. Dalam hal ini Allah berfirman. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Itu teman-teman dalam surat Az-Zumar ayat 10. Kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa As-Samah An-Najasi, raja yang berkuasa di Habasyah, adalah seorang raja yang adil. Tidak akan ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Maka beliau memerintahkan agar beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah, melarikan diri dari cobaan untuk menyelamatkan agamanya. Pada bulan Rajab, tahun kelima dari kenabian, sejumlah sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, yang dipimpin Utsman bin Affan. Dalam rombongan ini ikut pula Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda tentang keduanya, mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut. Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Secara kebetulan saat mereka tiba di pelabuhan Syaibah, ada 2 kapal datang yang bertolak menuju Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang muslim ini, mereka segera mengejar. Tapi tatkala mereka tiba di pinggir pantai, orang-orang muslim sudah bertolak dengan selamat. Orang-orang muslim hidup di sana dan mendapatkan perlakuan yang baik. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke Masjidil Haram, yang saat itu para pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di sana. Beliau berdiri di hadapan mereka, lalu seketika itu membacakan surat An-Najm. Orang-orang kafir itu tidak pernah mendengarkan kalam Allah yang seperti itu sebelumnya, sebab redaksi mereka panjang-panjang seperti biasanya, memaksa sebagian di antara mereka untuk menjelaskan kepada sebagian yang lain, sebagaimana yang dijelaskan Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Artinya, dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Ini adalah surat Fussilat ayat 26. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Namun ketika dilantunkan bacaan surat ini, gendang telinga mereka diketuk kalam ilahi yang indah menawan, yang keindahannya sulit dilukiskan dengan
suatu gambaran. Mereka diam terpesona, menyimak isinya, dan semua orang khidmat mendengarnya. Sehingga tidak ada pikiran lain yang terlintas di dalam benak mereka. Tatkala beliau membacakan penutup surat ini, hati mereka serasa terbang. Akhirnya, beliau membaca ayat terakhir yang artinya, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Ini dalam surat An-Najm ayat 62. Mereka pun sujud. Tak seorang pun mampu menguasai diri dan mereka semua merunduk dalam keadaan sujud. Sebenarnya sinar-sinar kebenaran telah merasuk ke dalam jiwa orang-orang yang sombong dan selalu mengolok-olok itu. Mereka tidak mampu menahan diri untuk sujud. Mereka menyesali perbuatan mereka sendiri sebelumnya karena merasakan keagungan kalam Allah yang benar-benar telah menguasai kendali mereka. Saat itu mereka telah melakukan apa yang sebelumnya hendak mereka punahkan dan lenyapkan. Setelah itu mereka yang sujud itu mendapat cercaan dan makian dari segala arah, yaitu yang dilontarkan orang-orang musyrik yang tidak ikut sujud. Pada saat itulah mereka mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengada-adakan perkataan untuk memojokkan beliau, bahwa beliau menyebutkan nama-nama berhala mereka dengan ungkapan berisi sanjungan bahwa beliau berkata tentang berhala-berhala itu. Itulah ghoronik yang luhur, yang syafaatnya benar-benar diharapkan. Mereka membuat kedustaan yang nyata ini sebagai alasan untuk menutupi sujud mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan ini seperti ini tidak terlalu mengherankan sebab mereka sudah biasa membuat kedustaan yang mengarang-arang cerita bohong. Cerita tentang ghoronik dan sujudnya orang-orang musyrik ini didengar para muhajirin di Habasyah, tetapi dengan versi yang berbeda, jauh dengan gambaran yang hakiki. Cerita yang sampai kepada mereka bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Oleh karena itu mereka pulang ke Mekah pada bulan Syawal pada tahun yang sama. Hampir mendekati Mekah sebelum tengah hari, mereka pun tahu kejadian yang sebenarnya. Sebagian dari mereka kembali ke Habasyah, sedangkan mereka yang hendak pulang ke Mekah masuk ke sana dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara meminta perlindungan kepada salah seorang Quraisy. Setelah itu siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy terhadap mereka dan orang-orang Muslim semakin menjadi-jadi, terutama melalui suku masing-masing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah. Hijrah kali ini lebih sulit daripada hijrah yang pertama, sebab orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kewaspadaan dan menetapkan untuk menggagalkan usaha orang-orang Muslim untuk hijrah. Namun Allah melapangkan jalan bagi mereka untuk pergi ke Habasyah. Sebelum orang-orang Quraisy mengetahuinya, kali ini yang hijrah berjumlah 83 orang laki-laki, bila Amar termasuk di dalamnya, sebab ada keraguan apakah ia ikut atau tidak. Dan 18 atau 19 wanita. Alamah Muhammad Sulaiman Al-Mansyurfuri menetapkan yang pertama atau 18 wanita. Oke teman-teman, pada tema kali ini kita cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjutkan dengan tema tipu muslihat Quraisy dalam menghadapi orang-orang Muslim yang hijrah ke Habasyah. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam untuk keluarga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.